Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewa Yuningsih, NPM 19320010, Prodi Pendidikan Biologi kelas 3A Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen kelas. Berikut penjelasannya. Sebelum ke materi selanjutnya, kita harus tahu dulu tentang pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas dapat diartikan sebagai kemampuan guru dalam memanfaatkan potensi kelas berupa pemberian kesempatan seluas-luasnya pada setiap individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kreatif dan terarah, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Manajemen kelas mempunyai beberapa fungsi, di antaranya fungsi perencanaan kelas. Perencanaan adalah proses menentukan apa yang seharusnya dicapai dan bagaimana mencapainya, sehingga harus membuat suatu target yang ingin dicapai atau diraih di masa depan. Fungsi pengorganisasian kelas. Pengorganisasian dapat digambarkan sebagai penciptaan mekanisme untuk mengimplementasikan perencanaan yang dibahas sebelumnya. Fungsi kepemimpinan kelas. Kepemimpinan efektif di ruang kelas merupakan bagian dari tanggung jawab guru di dalam kelas. Kepemimpinan adalah mempengaruhi orang lain untuk melakukan apa yang diinginkan pemimpin. Selanjutnya, fungsi pengendalian kelas. Di sini, pengendalian kelas merupakan proses untuk memastikan bahwa aktivitas yang sebenarnya sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. Fungsi selanjutnya yaitu menggerakkan. Fungsi ini menyangkut upaya kepala sekolah untuk memberikan pengaruh-pengaruh yang dapat menyebabkan guru bergerak untuk melaksanakan tugas dan kegiatannya secara bersama-sama dalam rangka tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Memberikan arahan. Fungsi ini menyangkut upaya kepada sekolah untuk memberikan informasi, petunjuk, serta bimbingan kepada guru yang dipimpinnya agar terhindar dari penyimpangan, kesulitan, atau kegagalan dalam melaksanakan tugas. Yang bertanggung jawab melaksanakan fungsi manajemen kelas yang paling utama adalah guru. Di sini, guru berperan sebagai manajer utama dalam merencanakan, mengkoordinasikan, mengaktualisasikan, dan melaksanakan pengawasan atau supervisi kelas. Hal ini tentunya didukung oleh pihak sekolah, terutama kepala sekolah. Kepala sekolah memberi dan melengkapi fasilitas untuk segala macam tugas dan memelihara agar tugas-tugas itu dapat berjalan dengan lancar. Permasalahan yang muncul dalam manajemen kelas. Pertama, masalah individu. Penggolongan masalah individual ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jika seorang individu gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Ada 4 jenis penyimpangan tingkah laku. Yang pertama, attention getting behaviors atau pola perilaku mencari perhatian. Yang kedua, power seeking behaviors atau pola perilaku menunjukkan kekuatan atau kekuasaan. Ketiga, revenge seeking behaviors atau pola perilaku menunjukkan balas dendam. Dan helplessness, peragaan ketidakmampuan. 2. Masalah kelompok. 1. Kurangnya kekompakan. Biasanya ditandai dengan adanya kekurang cocokan atau konflik di antara para anggota kelompok. 2. Kekurang mampuan mengikuti peraturan kelompok. Contohnya adalah berisik, bertingkah laku mengganggu, padahal waktu itu semua siswa diminta tenang. Ketiga, reaksi negatif terhadap sesama kelompok. Biasanya ini terjadi apabila ekspresi yang bersifat kasar yang dilontarkan terhadap anggota kelompok yang tidak terima oleh kelompok itu. Keempat, penerimaan kelas atau kelompok atas tingkah laku yang menyimpang. Contoh di sini adalah perbuatan memperolok-olokkan atau memperlawakan. 5. Kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, berhenti melakukan kegiatan atau hanya meniru-niru kegiatan orang atau anggota lainnya saja. Keenam, ketiadaan semangat, tidak mau bekerja, dan tingkah laku agresif atau protes. Ketujuh, ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan.
Upaya dalam mengatasi masalah manajemen kelas ada 4. Behavior Modification Approach atau Behaviorism Approach, pendekatan otoriter, pendekatan permisif, serta pendekatan membiarkan dan memberi kebebasan. Behavior Modification Approach. Asumsi yang mendasari penggunaan pendekatan ini adalah bahwa perilaku baik dan buruk individu merupakan hasil belajar. Pendekatan otoriter. Pandangan yang otoriter dalam pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan ketertiban suasana kelas. Bila timbul masalah-masalah yang merusak ketertiban atau kedisiplinan kelas, maka perlu adanya pendekatan pertama, perintah dan larangan, penekanan dan penguasaan, penghukuman dan pengancaman, serta pendekatan perintah dan larangan. Pendekatan permisif. Pendekatan yang permisif dalam pengelolaan kelas merupakan seperangkat kegiatan pengajar yang memaksimalkan kebebasan peserta didik untuk melakukan sesuatu. Berbagai bentuk pendekatan dalam pelaksanaan pengelolaan kelas ini banyak menyerahkan segala inisiatif dan tindakan pada diri peserta didik. Pendekatan membiarkan dan memberikan kebebasan. Guru harus memandang peserta didik telah mampu melakukan sesuatu dengan prosedur yang benar, serta memberi kebebasan peserta didik dalam mempelajari sesuatu. Jangan membuat peserta didik merasa tertekan. Dalam hal ini, pengajar harus tetap memperhatikan peserta didik. Untuk dapat menangani masalah-masalah pengelolaan kelas secara efektif, guru harus mampu, pertama, mengenali secara tepat berbagai jenis masalah pengelolaan kelas, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Kedua, memahami pendekatan mana yang cocok dan tidak cocok untuk jenis masalah tertentu. Ketiga, memilih dan menetapkan pendekatan yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang dimaksud. Semoga materi yang saya jelaskan tadi dapat manfaat bagi Anda. Sekian dan terima kasih.